Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Martin Pasaribu. Saya berasal dari kelas 2 ISIA. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2457301926. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang inisialisasi gate dan juga menunjukkan proses commit hingga checkout. Lalu saya akan menunjukkan kontrol passing data ke view root controller view sesuai dengan topik saya, yaitu proyek saya Bina Desa. Berikut adalah saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama kita install yaitu git di http git.scm.com downloads. Setelah itu kita download saja. Di git ini kita bisa menggunakan OS, Windows atau Linux, Unix. Karena di sini saya menggunakan Windows, saya mendownloadnya dengan menggunakan download for Windows. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi dia akan masuk ke bagian download. Jadi di bagian download ini dia sudah ada. Lalu selanjutnya ketika sudah mendownload git, maka dia akan masuk ke folder kita. Lalu kita buka gitnya. Nah, ini tinggalin install aja ya kawan-kawan. Karena saya sudah mendownload gitnya, maka sudah ada git saya di dalam Windows saya. Kita tekan saja git. Tinggal saja di pencarian git bash. Kita buka. Di bagian git bash itu kita ketikkan saja git version. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti git kita itu sudah jalan ya teman-teman, dan bisa kita gunakan. Selanjutnya teman-teman, kita harus dulu mengaktifkan, seperti biasa kita aktifkan dulu larangan kita ya teman-teman. Nah, karena larangan saya sudah aktif teman-teman, jadi kita bisa membuka lagi di komen teman-teman. Komen teman-teman, di komen. Nah, lalu kita ketik saja teman-teman. Ketika sudah seperti ini, berarti sudah bisa ya teman-teman untuk digunakan larangan kita. Oke, nah, setelah itu kita langsung pergi ke folder ya teman-teman. Nah, folder ini kita bikin project baru nih teman-teman. Kebetulan nama project saya itu tentang Bina Desa. Jadi di project ini saya menyimpannya project saya di local disk C. Lalu saya membuka folder saya. Kita pergi ke Laragon. Karena sudah Laragon sudah aktif, tidak perlu itu tekan lagi teman-teman. Lalu kita pergi ke www. Nah, di sini teman-teman. Di sini nama project saya itu tentang Bina Desa. Saya merupakan di bagian admin, yaitu fasilitas desa dan peminjaman ruangan. Nih. Jadi teman-teman kita tekan saja. Jadi agar git itu kan tampilannya itu tersembunyi teman-teman. Jadi kita tekan di sini teman-teman agar git kita itu kelihatan teman-teman dan tidak dan bisa nampak. View di bagian show kita centang ya teman-teman hidden items. Karena saya sudah centang teman-teman, kita pergi saja ke folder dari project itu teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya teman-teman, karena sudah begitu, kita kembali saja teman-teman. Nah,
teman-teman, karena semuanya sudah aman teman-teman dan semuanya sudah bisa dijalankan, seperti Laravelnya sudah hidup, dan juga CMD sudah bisa digunakan, dan juga Gitnya sudah kita install teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke Visual Code Studio juga teman-teman. Nah, sini ya teman-teman. Jadi sini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Git ini teman-teman. Jadi di sini kita belajar terminal baru teman-teman. Nah, ini terminalnya teman-teman. Kita bikin, kita buat. Nah, berarti di sini teman-teman. Jadi sudah bisa digunakan ya teman-teman, dan file kita sudah ada ya teman-teman, dari file fasilitas desa dan peminjaman drone admin Git. Halo teman-teman, kita menampilkan statusnya teman-teman, yaitu di Git status. Nah, nanti dia akan mengarah ke seperti ini teman-teman. Nah, di status kita tekan lagi teman-teman. Nah, setelah Git add teman-teman, kita pergi jadi kita bisa kita bisa reset teman-teman, Git reset, tetapi ini sifatnya opsional teman-teman bisa minta, tapi teman-teman ikuti saja langkah saya teman-teman. Lalu ketika kita bisa lagi teman-teman, kita pergi ke Git config lokal, lalu kita buat user itu nama saya. Lalu kita buat lagi teman-teman, ketik lagi Gmail kita teman-teman, git config user Gmail. Jadi gunanya teman-teman untuk agar bisa digunakan ya teman-teman, dan ini tuh biar mengarahkan kepada project kita ya teman-teman. Lalu kita share email, masukkan saja. Ketika sudah seperti ini teman-teman, lalu kita jalankan teman-teman perintah, yaitu config. Kenapa seperti ini teman-teman? Karena saya sudah pernah teman-teman untuk masuk atau membuat folder saya teman-teman. Jadi saya sudah pernah mencoba jadi outputnya seperti ini teman-teman. Tapi waktu teman-teman nanti membuatnya, nanti akan berbeda teman-teman. Lalu kita ke git commit ya teman-teman. Git commit. Nah, ketika ke git commit, kita lalu ke git status ya teman-teman. Status. Sorry teman-teman, saya typo. Di sini teman-teman kita beli ketik saya git log ya teman-teman, karena tadi status sudah ditentukan git log. Sudah di sini berarti teman-teman autornya
nama kita dan Gmail kita, dan waktunya itu yaitu kapan kita mengerankan ya teman-teman, maksud artinya menjalankan ini dari si project ini teman-teman, pertama kali kita menjalankan. Lalu ketika setelah itu teman-teman kita aktifkan di log. Ini berarti kita sudah terus commit ya teman-teman. Lalu kita git teman-teman. Teman-teman, tadi typo. Selanjutnya kita masukkan ya teman-teman git teman-teman, dan juga berarti tandanya dari si visual code-nya dan juga inisialisasi gitnya, penggunaan visual code sudah bisa digunakan ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proyek saya teman-teman, yaitu proyek saya ini tentang Bina Desa teman-teman. Jadi di Bina Desa ini teman-teman, saya mempunyai tugasnya teman-teman, yaitu tugas saya tadi itu teman-teman tentang saya membuat web tentang fasilitas desa dan juga peminjaman ruangan ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita ke bagian ya, dan ya selanjutnya kita itu melakukan fetching data, yaitu dari controller, dari TTP controller. Dari controller ini terus kita ke bagian view-nya, yaitu index black.php dan welcome.php. Lalu selanjutnya kita ke bagian tools-nya. Di bagian tools-nya ada console PHP dan web.php. Yaitu di bagian tools ini kita imporkan kelas di bagian web.php. Karena saya sudah mengimpornya, jadi kita tidak perlu mengimpor lagi teman-teman. Kita sudah mengimpor, lalu kita preview lagi ke bagian index.php. Nah, di index.php ini kita membuat table. Di bagian table itu kita mengisikan dengan ID, nama, jenis, alamat, RT, RW, kapasitas, deskripsi, dan juga media. Lalu di bagian for ads-nya, fasilitas itemnya, kita mengisikan fasilitas ID, nama, jenis, alamat, RT, RW, kapasitasnya berapa, deskripsinya apa, dan juga gambarnya teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengisi teman-teman, selanjutnya kita pergi ke bagian home controller. Karena di sini sudah aman teman-teman. Lalu kita pergi ke bagian fasilitas controller, extend controller. Nah, jadi teman-teman, di bagian controller ini teman-teman, yaitu menyambung ke bagian tersebut teman-teman. Karena tadi sudah diimpor dari roots itu ke bagian controller ya teman-teman. Nah, ketika sudah diimpor teman-teman, selanjutnya mungkin bisa kita jalankan teman-teman hasil dari output Bina Desa kita teman-teman tentang peminjaman ruangan ini ya teman-teman. Kita pergi ke Chrome, selanjutnya kita pilih tab. Saya izin membuka salin teman-teman. Kita salin, kita buka tab, kita salin.
Nah, di sini teman-teman, di HTTP ini fasilitas desa dan peminjaman ruang ini adalah file dari folder saya teman-teman, dari project saya. Dan di sini saya di bagian admin. Ketika memerankannya itu teman-teman, kita gunakan .test, lalu kita mengarahkan lagi ke fasilitas teman-teman, yang dimana fasilitas ini merupakan bagian dari controllernya teman-teman. Lalu kita enter saja teman-teman. Ketika sudah kita enter, maka akan mengeluarkan hasil, yaitu menampilkan ID, bagian nama, jenis, alamat, RT, RW, kapasitasnya, dan deskripsinya teman-teman. Dan juga di sini ada media teman-teman. Tapi saya belum menambahkan fotonya teman-teman, mungkin saya akan menambahkannya nanti. Dan juga mungkin di bagian desain CSS-nya juga teman-teman, saya akan menambahkannya supaya website saya ini tentunya bisa lebih menarik lagi teman-teman ke depannya. Oke lah teman-teman, mungkin teman-teman sekianlah video dari saya, penjelasan mengenai instalasi Git, dan juga sedikit penjelasan ya teman-teman mengenai saya menjelaskan tentang passing data ke view dari roots controller sesuai dengan topik uh, topik bina desa, yaitu teman-teman, yaitu tentang proyek saya. Sekian video dari saya teman-teman. Apabila saya salah kata, saya minta maaf. Terima kasih teman-teman.